Shalom semuanya. Kita berdiri sejenak, kita bergerak. Kalau boleh sound saya dikuatkan sedikit. Mari kita satukan hati. Tuhan Yesus, kami tahu di dalam Engkau tidak ada yang kebetulan. Di dalam Engkau tidak ada yang sia-sia. Terima kasih Engkau melihat setiap korban yang dinaikkan demi nama-Mu ya Tuhan. Dan lihatlah sekarang banyak kakak-kakak sekolah minggu yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami butuh bimbingan-Mu, kami butuh firman-Mu, kami butuh anugerah-Mu ya Tuhan. Tuhan bicaralah bahkan lewat bahasa yang sesederhana mungkin sehingga tidak ada yang tidak mengerti. Semuanya mengerti ya Tuhan, baik dari usia yang paling muda sampai paling cukup berumur di antara kami. Biar lewat hidup kami, lewat acara ini, Engkau diagungkan, ditinggikan, dimuliakan, bahkan lebih lagi. Sedangkan mengenai kami ini, biarlah makin kecil, makin baik. Sembunyikan kami di belakang salib-Mu ya Tuhan. Mohon anugerah-Mu ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Di luar Engkau kami gak bisa buat apa-apa. Tolonglah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Semua percaya, siap diberkati Tuhan Yesus. Lebih lagi sama-sama katakan amin. Mari kita kasih tepuk tangan yang kuat. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Sekali lagi kasih salam kiri kanan, katakan selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan bicara mengenai teknik bercerita. Mari kita buka firman yang terdapat di Matius pasal 18 ayat 6 dan ayat yang ke-10. Matius 18 ayat 6 dan juga ayat yang ke-10. Mari kita buka dari kitab suci kita. Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-6 dan juga ayat yang ke-10. Ayo kita baca sama-sama dengan suara kuat. 1, 2, 3. Siapa menyebabkan salah satu dari orang-orang kecil ini yang... Ayo semuanya yuk, bantu saya. Sebentar ya, saya terjemahannya bahasa Indonesia sehari-hari. Ayo kita baca lagi yuk. 1, 2, 3. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Setuju? Katakan amin. Mari ikuti saya. Yuk, siapa yang pegang anak-anak, dia yang pegang masa depan. 1, 2, 3. Siapa yang pegang anak-anak, dia yang pegang masa depan. Setuju? Sekarang tepuk tangannya dulu yang kencang buat kita yang baik. Memberikan statement itu kepada saya sementara saya melayani Tuhan. Nah, bicara mengenai teknik bercerita, saya tidak tahu apakah sudah ada yang sangat berpengalaman dalam bercerita kepada anak-anak atau masih ada yang pemula, saya juga tidak tahu. Mari kita samakan dulu persepsi tentang teknik bercerita ini. Mari konsentrasi Bapak Ibu, kakak-kakak, saudara yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama tentang masalah persiapan cerita. Ikuti saya, persiapan cerita. Setiap guru sekolah minggu harus mempersiapkan bahan firman Tuhan yang akan dibawakan sesuai dengan kasihnya kepada Tuhan dan anak-anak kecil. Nah, sebelum Bapak Ibu nanti bingung nyatatnya, saya tahu nanti direkam, tetapi sebenarnya atas izin Tuhan tidak promosi Bapak Ibu ya. Tapi biarlah jadi berkat, karena duitnya bukan buat kami, tapi buat gereja Tuhan, khususnya pelayanan anak-anak. Mari dengarkan ini. Atas izin Tuhan, Tuhan izinkan untuk dibuat bahan diklat guru sekolah minggu semacam ini.
Di dalamnya begitu banyak materi. Sebenarnya ini buku sudah sangat tua sekali dan sudah sangat lama sekali, dan ini adalah edisi yang revisi. Ada kira-kira 14 bahan pengajaran tentang anak-anak, mulai dari keselamatan, penginjilan anak, sekolah minggu, psikologi, termasuk teknik bercerita ini ada di sini. Ujian penyembahan, alat peraga, ayat hafalan, panggung boneka, baloning, karakter anak, rumah doa anak, dan juga GC atau Teens for Christ. Saya rekomendasi Bapak Ibu beli buku ini. Setahu saya dijual di Blessing yang di depan dengan harga Rp10.000 kalau tidak berubah. Jangan khawatir, uangnya tidak masuk kantong pribadi. Nah, karena semua bahan ini sebenarnya ada di buku ini, jadi saya merekomendasikan catat yang perlu saja. Ikuti saya, yang perlu saja. Nah, nanti Bapak Ibu ambil poin-poinnya saja, karena kalau seandainya acara ini direkam bagus sekali, nanti kalau ada yang memerlukan sesuatu nanti bisa tanya kepada rekan-rekan panitia yang ada ya. Mari kita kembali mengenai persiapan cerita. Setiap guru sekolah minggu itu wajib kembali gambarnya. Puji Tuhan. Sebentar Bapak Ibu ya. Setiap guru sekolah minggu itu wajib mempersiapkan bahan firman Tuhan yang akan dibawakan sesuai dengan kasihnya kepada Tuhan dan juga anak-anak kecil. Saya percaya makin besar kasih seorang guru sekolah minggu kepada Tuhan dan anak-anak kecil, maka makin matanglah persiapan yang dilakukan. Contoh. Mari matanya lihat ke depan kepada saya. Misalkan guru sekolah minggu A, dia mengasihi Tuhan hanya hari Sabtu dan hari Minggu saja. Otomatis persiapan dia hanya hari Sabtu dan hari Minggu saja. Tetapi kalau dia mengasihi Tuhan mulai dari hari Senin sampai kembali ke hari Senin, maka begitu dia dapat jadwal bahwa dia akan ditugaskan menyampaikan firman Tuhan hari Minggu, maka saya percaya dia akan siapkan dengan waktu yang begitu lama supaya dapat hasil yang terbaik. Setuju, katakan yes. Lalu bagaimana cara persiapannya? Saya tahu ada yang kerja dan tidak semua jadi pendeta di tempat ini. Jadi bagaimana caranya? Begini saudara. Saya ingat beberapa tahun yang lalu Tuhan izinkan untuk membuat buku kurikulum Kids Production. Tuhan izinkan untuk saya menulisnya, lalu dibantu oleh beberapa kawan. Dan cara penulisan buku kurikulum Kids Production itu mengikuti bahan pengajaran yang Bapak Ibu dapat hari ini. Nah, buku itu sengaja dibuat kecil supaya bisa masuk kantong, buku pedoman itu. Apa fungsinya? Kalau dia bisa masuk kantong, maka nanti orang kerja bisa bawa di kantong dan tidak memberatkan. Lalu bagaimana cara persiapannya? Begitu jam istirahat di kantor, mungkin yang lain bercanda-bercanda atau jalan-jalan, lalu dia baca buku pedoman yang kecil itu. Atau kalau dia nggak punya buku pedoman itu juga, dia sudah dapat itu, lalu dia mulai hafalkan alur ceritanya. Mungkin sementara dia bersih-bersih rumah, sementara ibu itu masak, kakak itu masak, sementara dia membersihkan kendaraannya, lalu dia ingat-ingat, oh pembukaannya ini, oh nanti ceritanya ini, oh kejutannya di sini, oh penutupnya nanti begini, oh lagu terakhirnya begini. Bayangkan bagaimana kalau dia persiapan sementara dia cuci mobil. Saya rasa sambil cuci mobil sendiri atau cuci motor, lalu mengingat-ingat firman Tuhan, itu tidak berdosa. Dari aminnya bikin saya deg-degan ini. Itu tidak berdosa, Bapak Ibu, kakak-kakak, saudara ya. Jadi mobil bersih, motor bersih, lalu firman Tuhan dia hafal. Jadi begitu Minggu dia sangat ready, sangat siap untuk menyampaikan firman Tuhan. Ikuti saya, persiapan sangat penting. Makin besar kasih kita kepada Tuhan dan anak-anak kecil, maka makin matanglah persiapan yang kita lakukan. Setuju, katakan yes. Baik Bapak Ibu, kakak-kakak, saudara yang dikasih Tuhan, mari saya mau lanjutkan mengenai alur cerita. Alur cerita ini sangat penting sekali, sangat berperanan sekali. Alur cerita yang tidak menarik akan membuat anak-anak tertidur dengan pulas sekali. Cerita kita jadi obat tidur buat anak-anak. Mari saya kasih contoh ya. Kalau kakak-kakak membawakan firman Tuhan di anak-anak, lalu ada anak-anak yang tertidur,
perhatikan. Dia bisa matanya keriap-keriap 5 watt, lalu kemudian wajahnya menghadap hadirat Tuhan di surga. Lalu hitungan detik dia beri hormat sama kakak sekolah minggu. Itu artinya dia tidur, saudara. Atau tertidur dalam tanda petik berikutnya, dia mulai ngajakin temennya bercanda. Iya. Lalu temennya balas. Iya. Itu artinya dia tertidur dalam tanda petik. Atau tertidur dalam arti berikutnya adalah gini. Sementara kakaknya cerita, anak itu kebelet pipis ke WC. Kalau 1-2 anak ke toilet itu namanya panggilan alam. Tapi kalau sudah setengah kelas ke toilet, artinya kakak itu udah jadi obat tidur buat anak-anak. Mengerti? Katakan amin. Alur cerita harus dibuat semenarik mungkin. Kalau alur cerita tidak menarik, maka cerita akan jadi kacau luar biasa. Saya kasih contoh alur cerita yang tidak menarik, yang membuat anak-anak jadi tertidur karena bingung mau dibawa kemana. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Bayangkan kakak ini cerita tanpa alat peraga. Adik-adik, ada raksasa. Raksasa ketemu Daud. Lalu kemudian raksasanya teriak-teriak. Raksasanya ini galak sekali adik-adik. Lalu apa yang terjadi dengan Daud? Adik-adik tahu, kakak pernah makan nasi goreng loh. Nasi goreng di Ancol itu pedas sekali. Lalu adik-adik tahu apa yang terjadi? Gara-gara nasi goreng itu, kakak pulang sakit perut. Lalu anak-anak bingung. Gue jualan nasi goreng. Karena nggak nyambung, saudara. Alur cerita harus dibuat semenarik mungkin. Kalau alur cerita tidak menarik, maka anak-anak akan tertidur dengan nyenyak sekali. Nah, mari konsentrasi ya. Perhatikan apa yang terjadi dengan alur cerita ini. Pertama-tama, Alkitab mengajarkan kalau kita bercerita juga, jangan sampai kita menyesatkan anak-anak yang mendengarkan firman itu. Jadi tujuan cerita itu harus jelas dan sesuai. Jangan terlalu banyak membuat tujuan cerita. Ikuti saya. Tujuan cerita harus jelas dan sesuai. Tujuan cerita tidak boleh terlalu banyak. Perhatikan gini ya. Kenapa harus jelas dan sesuai? Sesuai dengan umur anak-anak yang mendengarkannya. Tujuan cerita untuk anak balita itu beda dengan tujuan cerita untuk anak kelas madya atau tunas. Kakak akan sangat kesulitan sekali untuk membawa anak-anak kepada satu tujuan cerita tentang kekudusan. Jangan berzina, jangan lihat gambar-gambar porno. Kalau itu disampaikan di kelas balita. Ngerti maksud saya? Ya anak balita yang paling jangan ngambek, gak boleh teriak-teriak, ya begitu. Tapi kalau di kelas madya tunas kakak bilang jangan ngambek, jangan teriak-teriak. Kalau dikasih barang jangan lempar-lempar. Anak madya tunas paling bilang begini, ini kakak obatnya belum habis. Karena gak nyambung, saudara. Tujuan cerita harus jelas dan sesuai. Dan tujuan cerita itu tidak boleh terlalu banyak. Saya tahu firman Tuhan itu luar biasa. Bisa berbicara kepada banyak orang dengan tujuan kepada setiap orang masing-masing. Tetapi dengarkan baik ya. Waktu kakak menyampaikan cerita firman Tuhan kepada anak-anak, ambillah kurang lebih ya satu tujuan cerita yang jelas. Anak-anak ini mau dibawa kemana? Saya kasih contoh ya. Coba matanya lihat ke depan. Kita minggu ini akan cerita Daud lawan Goliat. Ikuti saya, Daud lawan Goliat. Siapa yang sudah pernah dengar cerita Daud lawan Goliat? Tolong angkat tangan tinggi-tinggi. Nah, mari sekarang kita ambil tujuan ceritanya. Perhatikan, saya sedang mengajarkan dasar-dasarnya. Kalau ini lewat, maka ke belakangnya akan lewat banget kakak-kakak. Jadi perhatikan ini. Kita akan bercerita Daud lawan Goliat. Nah, tujuannya apa? Tujuan setelah kita cerita
Daud lawan Goliat ini kepada anak-anak sekolah minggu, tujuannya adalah supaya anak-anak titik. Nah, titik-titiknya isi sendiri. Ayo coba. Tujuannya apa? Supaya anak-anak apa? Percaya kepada Tuhan. Bagus. Ayo apa lagi Kak? Mengandalkan Tuhan. Percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Apa lagi? Hah? Berani. Bagus. Apa lagi? Ayo. Tidak usah takut. Ya, bolehlah. Sedikit mirip. Ayo apa lagi? Mandiri. Nah, siap. Ayo apa lagi? Tujuan cerita Daud lawan Goliat supaya anak-anak titik. Ayo. Hah? Beriman. Keren. Ayo ada lagi. Satu lagi. Tidak minder. Wow, ayo tepuk tangan dulu yang kencang buat kita yang baik. Saya nggak tahu kakak-kakak ini sudah tahu belum bahwa guru sekolah minggu ini punya moto. Apa moto guru sekolah minggu? Moto guru sekolah minggu adalah muka tebal, hati suci. Artinya, begitu kakak jadi guru sekolah minggu, kakak sudah masuk di barisan pasukan berani malu. Jadi guru sekolah minggu itu nggak boleh jaim. Kalau kakak bercerita lalu kakak jaim, maka anak-anak itu akan berkata, ini guru bagusnya disetrum nih. Karena kamu begitu rupa. Saya berdoa tidak ada guru sekolah minggu yang jaim di tempat ini. Amin. Dan saya nggak tahu sudah diajarkan atau belum, tetapi kemanapun saya diminta untuk ajar guru-guru sekolah minggu, maka biasanya saya sampaikan bahwa panggilan akrab guru sekolah minggu adalah kakak. Ikuti saya, kakak. Bukan om, bukan tante, bukan oma, bukan opung, bukan. Tapi panggilan akrab guru sekolah minggu adalah kakak, tidak peduli umur dia berapa. Karena ini sesi saya menganggap penting sekali untuk sesama kita memanggil kakak. Sebab kalau saya memperkenalkan diri kepada anak-anak, shalom adik-adik, ini Om Suryadi. Mereka akan bilang, kayak bapak gua. Kalau bapaknya baik, kalau bapaknya jahat. Atau saya akan bilang, ini bapak. Udah tua banget ya. Tapi kalau saya bilang, ini kakak, maka mereka akan merasa dekat dengan saya. Saya sudah punya istri satu, seorang wanita. Amin. Kami tidak akan begitu adanya. Dan perusahaan kami berdua sudah menghasilkan laba, yaitu 2 orang anak. Mereka sudah besar-besar, satu mahasiswi kedokteran, satu mahasiswi psikolog, dan mereka sebentar lagi juga lulus. Dua-duanya guru sekolah minggu. Nah kalau di gereja, kami memanggil anak-anak kami juga dengan sebutan kakak. Jadi satu namanya Kak Keisha, satu namanya Kak Karen. Kalau di rumah baru panggil saya papi, panggil istri saya mami. Tapi di sekolah minggu kami memanggil dengan sebutan kakak. Jadi menarik sekali karena nama saya Suryadi, biasa saya dipanggil Kak Suryadi. Ketemu anak yang berani, suka teriak dari jauh, kasur. Biasanya saya senyum, saya jawab, ada apa guling? Nah, saya nggak tahu nama kakak-kakak apa ya. Tapi ketua biro anak GBI Pusat namanya Marta. Jadi kalau kemana-mana dia dipanggil Kamar. Saya nggak tahu di sini ada yang namanya Susan atau Susi. Biasanya kasus. Saya rasa itu panggilan akrab kakak-kakak. Dan tidak usah marah, sebab itu membuat kita akrab dengan anak-anak. Kecuali nama orang itu Dalijo. Kalau nama orang itu Dalijo, saya rekomend dia panggil Om aja. Kalau Dalijo nanti Kadalijo. Nanti dia marah. Maksudku bunglon. Nanti dia marah nanti. Tapi saya rasa di sini mungkin nggak ada yang namanya Dalijo. Atau ada yang namanya Mukidi. Nah mumpung ini workshop di bawah saya. Jadi saya mau kita saling salaman kiri kanan. Lalu bilang dia, tanya namanya siapa, lalu jabat tangan dia dan berkata, shalom kak siapa gitu. Ayo. Dengan belakang juga, ada mungkin sebelah. Ayo shalom kak siapa gitu.
Puji Enak. Tuhan. Nah, satu lagi biar ingat ya, biar ingat, penting sekali karena kita sebentar lagi masuk alur cerita. Nanti sekali lagi salami salah satu kakak yang dekat dengan engkau, lalu pegang tangannya, lihat matanya, jangan lihat gigi. Lalu bilang begini, muka tebal, hati suci. Lalu alisnya dinaikin. Ayo, itu motor kita, ayo, beri sekolah dulu, ayo. Muka tebal, hati suci. Yes. Puji Tuhan. Ayo yang sudah salaman dulu, tepuk tangan dulu yang kecil. Buat kita yang baik. Nah kita kembali, saudara. Kita kembali. Kenapa tujuan cerita itu lebih baik kita fokus kepada satu saja? Sebab begini, walaupun setiap tujuan cerita yang tadi kakak sebut itu semuanya baik, beriman, mengandalkan Tuhan, percaya, tidak minder, berani, tidak penakut, semuanya itu baik kakak-kakak. Tetapi dengarkan gini, kita hanya punya waktu yang sedikit saja dengan anak-anak. Mereka itu, dengar, setiap orang bahkan termasuk kita kalau dengar khotbah, maka kita nggak bisa dengar atau tangkap semua dari awal sampai akhir. Kita hanya mengikuti atau mengingat statement-statementnya saja. Nah, statement-statement ini itu bisa disebut tujuan cerita yang disampaikan berulang-ulang. Sebab kalau dalam satu kesempatan, konsentrasi ya, supaya tidak dicuri oleh kuasa gelap. Dengar. Kalau dalam satu kesempatan, seseorang yang doyan makan, lalu dia dikasih semua makanan enak, ditaruh di meja dia, lalu dia disuruh habisin, maka dia nggak akan bisa menghabiskan itu semua. Malah lama-lama dia makan, lalu dia enak, dan lama-lama dia jadi muntah. Kakak-kakak nangkep maksud saya? Saya kasih contoh ya. Mari kita ambil seseorang yang paling banyak makan di antara kita. Lalu setelah itu saya suruh dia duduk di depan meja sini. Lalu saya bilang gini sama dia, kakak sukanya apa? Lalu dia mulai sebutkan makanan kesukaan dia. Kue tiaw sirup, Kentucky Fried Chicken, apa lagi? Lele, jangan lupa babi hong, ikan paus rebus, ikan paus bakar, nasi ulam, ketoprak, nasi goreng, semua dia suka. Lalu kemudian saya bilang, baik kak, kakak tunggu sebentar, saya beliin semua makanan kesukaan kakak. Kemudian dia bilang, bener nih Kak Suryati. Saya bilang bener. Lalu dia bilang, tapi duitnya gimana kak? Oh tenang, semua itu gratis buat kakak. Tapi dengan catatan, begitu makanan semua ada di meja, habiskan semua. Kalau sampai ada yang gak habis, kakak yang bayar. Kira-kira apa yang terjadi dengan dia? Gak mungkin, perut saya ada batasnya. Nah, mari saya kasih tahu. Begitu juga dengan anak-anak. Kalau dalam satu kesempatan, sekalipun semua tujuan itu baik, tetapi kalau dalam satu waktu kita kasih kepada anak-anak itu, awalnya dia nikmati, lama-lama dia enak, berikutnya nanti dia bisa muntah kadang-kadang. Itulah sebabnya hari ini dengarkan baik. Begitu kakak dapat satu firman, maka kakak renungkan bersama-sama dengan Tuhan. Lalu kalau perlu bikin listnya, tujuan cerita ini apa ya? Mengandalkan Tuhan, berani, tidak takut, beriman, percaya kepada Tuhan. Lalu sebutin aja kak. Oh, pegang firman Tuhan. Semuanya udah. Lalu kakak doa sama Tuhan. Tuhan, gini ya cara ngambilnya. Tuhan, semua tujuan ini kan baik. Tapi kan kalau saya kasih dalam satu waktu, anak-anak pasti gak tahan. Tuhan tolong Tuhan, tujuannya yang cocok apa ya buat kelas saya? Tolong Tuhan. Ini mari kita depan. Saudara rindu anak-anak dapat firman Tuhan, misalkan
takaran kerinduan kita segini untuk anak-anak dapat firman Tuhan. Saya kasih tahu, Tuhan itu jauh lebih rindu anak-anak mengenal Tuhan. Itulah sebabnya waktu kita doa, Tuhan yang mana ya Tuhan? Tuhan pasti jawab. Aminnya cuma sebelah kanan doang. Amin. Tuhan pasti jawab. Amin. Contoh jawaban Tuhan gini, Tuhan tujuannya yang mana ya Tuhan? Lalu Tuhan ingetin, waktu kita ke toilet, minggu lalu kita ketemu sama 2 anak sekolah minggu kita. Mereka gandengan tangan. Lalu tiba-tiba di depan pintu toilet mereka bilang begini, kamu dulu yang masuk. Lalu yang satu bilang, kamu dulu yang masuk. Lalu kita bingung, kenapa suruh duluan? Lalu yang satu bilang, kamu dulu, aku takut. Katanya di WC gereja ada setannya. Kamu dulu, aku takut. Lalu yang satu bilang, aku juga takut. Udah kita berdua masuk yuk. Oh gak bisa, kamu dulu dong. Lalu kita lewat nih. Jangan takut, kan ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus mesti berani. Ayo masuk. Lalu Tuhan ingatkan cerita itu. Dan tiba-tiba kita sadar. Waktu saya bawakan cerita Daud lawan Goliat, maka saya ngerti tujuannya. Supaya anak-anak berani. Nah, sekarang dengarkan gini. Saya kasih contoh ya. Misalkan saya ngajar di kelas Pratama. Kakak-kakak respon sama saya ya. Anggap semuanya kelas Pratama. Amin. Nih, gini ya. Saya lewatin dulu pendahuluannya. Saya langsung masuk cerita. Adik-adik, ada raksasa. Semua takut. Tapi Daud berani. Jadi adik-adik juga mesti berani. Goliat yang teriak-teriak. Makin dia teriak, orang makin takut. Tapi Daud berani. Jadi adik-adik juga mesti berani. Goliatnya kalah, Goliatnya maju. Begitu Goliat maju, Daud kabur nggak? Enggak. Daud berani. Lalu dia ambil ketapelnya yang panjang, dilempar ke jidatnya Goliat. Goliatnya jatuh, Daudnya berani. Lalu Daud deketin Goliat, Goliatnya akhirnya mati deh karena Daud berani. Jadi adik-adik juga mesti berani. Nanti pulang orang tuanya tanya, tadi kakaknya cerita apa? Berani. Kakak ngerti maksud saya? Amin. Sudah ngerti, tepuk tangan dulu ya. Tujuan cerita itu memang ada baiknya disampaikan berulang-ulang. Ikuti saya, berulang-ulang. Sebab pengajaran berulang-ulang itu yang akan tercetak di hati dan pemikiran anak-anak kita. Ikuti saya, berulang-ulang. Musa itu adalah guru sekolah minggu perjanjian lama. Musa itu bukan sekedar seorang nabi. Dia guru sekolah minggu yang pertama-tama yang tercatat di perjanjian lama. Musa itu sadar bangsa Israel bangsa tegak tengkuk. Makanya dia ngerti kalau bangsa tegak tengkuk ini pasti mayatnya bergelimpangan di padang gurun. Tetapi anak-anak mereka kalau diajar berulang-ulang seperti dia, maka anak-anak ini yang kelak akan masuk tanah perjanjian. Setuju, katakan yes. Makanya Musa dia bilang begini, ajarkan anakmu berulang-ulang. Ikuti saya, berulang-ulang. Jangan takut cerita Daud Goliat walaupun berulang-ulang. Tentu saja nanti kita harus bervariasi. Nanti sebentar saya akan ajarkan tentang beberapa variasi. Tetapi intinya adalah ajarkan anak sekolah minggu kita berulang-ulang. Ikuti saya, berulang-ulang. Pengajaran berulang-ulang itu akan seperti mencuci otak orang yang mendengarkannya. Saya kasih contoh ya, tidak bermaksud promosi walaupun acara ini direkam. Nah mari lihat ke depan gini kakak saya. Tebak iklan apa ya? Tebak iklan apa? Saya tidak mainkan kata-katanya, nadanya saja. Indomie seleraku. Indomie. Ayo kita nyanyi sama-sama. Indomie Yang kencang. seleraku. Mari saya tanya, apakah Indomie selera kita semua? Ada yang pakai sirap nasi goreng Indomie. Saya nggak mau Indomie. Ini dengar saya.
Suka atau tidak suka, tadi kakak sudah bersaksi di antara saudara seiman bahwa Indomie adalah selera kita. Mungkin kakak bilang enggak, ini acara direkam loh kakak-kakak. Ini kalau dibawa ke pengadilan nih, hakim tanya, ibu suka Indomie? Enggak Pak Hakim, bener Pak, saya enggak suka Indomie. Oh, diputar rekamannya, ini suara siapa? Saya Pak Hakim. Masuk penjara. Kita tadi tidak sadar loh, kita tidak suka Indomie, tapi kita bersaksi di hadapan sesama anak-anak Tuhan, bersaksi di hadapan hamba Tuhan, minimal ada satu pendeta di depan. Saya maksudnya. Kakak bersaksi di hadapan Tuhan semesta alam dengan pasukan malaikat yang berkembang di sekeliling kita, sehingga roh jahat tidak bisa masuk ke ruangan ini, bahwa Indomie adalah selera kita semua. Bukankah kita mencatat dengan mengaku hati percaya atau diselamatkan? Loh, kita gak suka Indomie, tapi tadi kita bilang Indomie, malah nurut lagi kacau. Itu ditanya, benar seleranya? Kenapa bisa begitu kakak-kakak? Karena kakak lihat tayangan iklan berulang-ulang. Ikuti saya, berulang-ulang. Itulah sebabnya waktu kakak mulai bercerita, tujuan itu harus disampaikan berulang-ulang. Sehingga nanti seperti tadi saya cerita singkat soal masalah berani, nanti anak pulang akan ditanya, tadi kakaknya cerita apa? Berani. Gitu. Jangan sampai nanti orang tuanya tanya, tadi kakaknya cerita apa? Nggak tahu. Lucu. Pokoknya lucu. Iya, ceritanya apa? Nggak tahu. Pokoknya lucu. Saya ingat anak-anak saya dulu masih kecil, 2 tahun, 4 tahun, dari bayi dari sekolah minggu. Tiap pulang minggu bisa ngerti sedikit, saya selalu tanya, tadi kakaknya cerita apa? Kalau anak itu, lucu papi. Ya lucunya apa? Nggak tahu, aku sampai ketawa-ketawa. Iya lucunya apa? Ceritanya apa? Nggak tahu, pokoknya kakaknya lucu. Saya ngerti. Kakaknya di depan kelas, dia bukan bawakan firman Tuhan, dia jadi badut. Adik-adik, jadi pulang gak ngerti apa-apa. Berdoalah supaya kalau anak-anak sekolah minggu kita pulang, mereka nangkap firman Tuhan yang disampaikan, dan itu merubah hidup mereka. Setuju? Katakan yes. Nah, mari kita lanjutkan ya. Mengenai alur cerita ini ada hal-hal yang menarik pada saat kakak mulai mempersiapkannya. Mengenai pembukaan dan penutup cerita. Ingat bahwa pembukaan penutup cerita yang hambar akan membuat cerita tidak enak untuk dikunyah dan ditelan. Jadi cerita itu, waktu kakak mulai start buka cerita, maka cerita itu harus benar-benar menarik. Untuk dapat tentang hal itu, kakak harus mengandalkan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Kakak doa. Lalu kakak harus menarik, kakak harus bersemangat. Juga ada interaksi dengan anak-anak. Tidak satu dari sini ke sana, tetapi juga bisa berinteraksi dengan anak-anak. Contoh ya, contoh. Gini, pembukaan dan penutup cerita yang hambar akan membuat cerita menjadi tidak enak untuk dikunyah dan ditelan. Contoh ya. Contoh, perhatikan gini. Ini beberapa pembukaan cerita yang salah. Coba lihat ke depan ke arah saya. Ini semua ada di bukunya ya. Kecuali yang ada awan-awannya itu. Nah, mari lihat ke depan. Misalkan saya mau ngajar di kelas pertama. Saya masuk kelas nih Kak dengan gaya gini pembukaannya. Shalom adik-adik. Kalau ditanya semangat dong. Jadi anak-anak harus semangat. Nggak boleh lemas. Itu orang akan bilang apa? Masih itu lemas. Mana kita harus semangat. Ini contoh lagi pembukaan yang salah. Contoh lagi pembukaan yang salah ya. Shalom adik-adik. Hari ini kakak akan cerita tentang Nabi Nuh. Apa yang terjadi dengan anak-anak? Udah tahu. Ya, nanti dibuat baterainya. Sekarang duduk yang rapi. Nggak ada duduk yang rapi. Wah, gue udah tahu.
Shalom adik-adik. Kakak mau cerita. Nah sebelum kakak cerita, kita nyanyi dulu ya. Ini pembukaan yang salah. Ayo kita nyanyi. Nabi Nuh membuat bahtera, orang sangkanya gila. Nabi Nuh tetap teguh, tak seorang pun tahu. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Oh adik-adik belum bisa ya? Ayo kita nyanyi latihannya. Kak tampilin kak teksnya. Ditampilin sudah. Terus gambar Nabi Nuh. Nabi Nuh membuat bahtera, orang sangkanya gila. Lebih cepat. Nabi Nuh tetap teguh, 8 orang selamat. Oh pintar. Sekarang sebelah sini dulu. Ayo yang cepat. Nabi Nuh membuat bahtera. Ayo diadu sama sini. Orang sangkanya gila. Sampai ngos-ngosan semua. Cepat. Selesai. Kakaknya pada ngos-ngosan. Lalu kakaknya keluarin gambar. Duduk yang rapi. Adik-adik ya. Ada seorang bapak. Dia keluarin gambarnya. Namanya adalah Nabi Nuh. Anak sekarang pinter-pinter. Langsung mereka bilang, oh saya tahu kan lalu dia buat bahtera, orang sangka dia gila. Tapi dia tetap teguh, tak seorang pun tahu. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Lalu kakaknya bilang, amin. Nanti kita bangkit ke diri, kakak mau doa berkat. Habis sudah ceritanya. Kakak ngerti maksud saya? Pembukaan yang hambar akan membuat cerita tidak menarik. Saya sharing tentang pengalaman kakak-kakak ya. Suatu hari saya masuk ke salah satu kelas. Dan kakak sekolah minggunya bikin pembukaan cerita yang sama sekali tidak menarik. Dia wanita, agak galak. Kalau saya bilang sangat galak, takut nanti ada yang tersinggung. Agak galak. Hari itu dia menghadap ke papan tulis. Waktu dia masuk, namanya anak di kelas ada yang begitu dia masuk kelas, dia galak sekali. Dia bilang gini, kamu berisik di luar, tapi kakak akan tetap di sini. Semuanya langsung tegak. Saya juga ikut tegak di belakang. Ada saya koordinator, jadi itu tegak dulu. Lalu si kakaknya bilang, warta kertas. Hari ini kita belajar 12 rasul. Warta kertas. Namanya anak-anak suruh warta kertas nggak siap. Minta semua. Ibu minta gambar. Dia ngomong, bisa siapa? Kami semua. Catat 12 rasul. Semuanya dia tegang. Dia tulis 12 rasul. 1. Catat. Ruben. Simson Naftali. Mahir. Benyamin. Catat. Saya di belakang. 12 suku Israel. Tadi saya sadar ini kakak kenceng gede galak. Saya berdoa itu tidak terjadi di antara kita. Amin. Saya kiri kanan bilang, saya senang kalau itu bukan kamu. Saya senang kalau itu bukan kamu. Kalau kakak berubah jadi galak di depan kelas, itu membuat anak-anak langsung mereka tidak berespon dengan apa yang akan kita sampaikan. Kakak harus menarik di depan anak. Pembukaan itu harus menarik. Saya kasih contoh. Ini beberapa pembukaan. Contoh ya, saya mau cerita tentang Daud lawan Goliat. Kalau saya cerita bahwa
normal. Karena ini telapak kaki Kak Suryadi. Bayangkan nih, telapak kaki manusia kan rata-rata segede ini. Adik-adik tahu? Suatu hari nih, telapak kaki yang segede gini nih, ketemu sama telapak kaki yang segede gini. Ada loh orang yang kira-kira sudah gini lah telapak kakinya. Lalu yang punya telapak kaki segede gini nih, deng, bikin sound efek versi sendiri. Lalu mereka bertemu nih. Lalu kemudian saya cerita bagaimana ini marah-marah, bagaimana ini tetap berani. Saya sembunyikan nama tokohnya. Lalu akhirnya yang punya kaki kira-kira segede gini nih, dia ambil petapanya, batunya diputar-putar, kena jidatnya orang ini. Wah, lalu dia mati. Lalu anak-anak baru sadar, oh gue lihat. Saya akan bilang iya, tapi sudah telat. Saya sudah nyampaikan tujuan cerita baru ke orang. Sudah masuk. Kami ini apa fals nih? Amin. Lagi ya. Kita minggu depan akan cerita Tuhan Yesus meneduhkan angin ribut. Saya tahu banyak di antara guru sekolah minggu kesulitan tentang yang namanya buku kurikulum, tentang alat peraga, tetapi sebenarnya itu banyak di sekitar kita. Contoh, minggu depan kita akan cerita Tuhan Yesus meneduhkan angin ribut. Kira-kira begitu masuk kelas nih, alat peraga apa yang kita bawa? Ayo. Hah? Kipas angin. Bener kakak-kakak. Makin dia ekstrim, makin menarik. Contoh ya, shalom adik-adik. Lu udah tahu kipas angin. Kakak bawa sesuatu. Lu mereka bilang gini, kepanasan lu. Katanya AC, ngapain pakai kipas angin? Coba ya adik-adik ya. Lalu dia nyalain kipas angin. Rasakan bedanya, rasakan bedanya. Lalu mulai masuk pada waktu itu. Ada angin yang lebih kencang dari ini. Wah, itu keren. Ayo tepuk tangan dulu yang kencang, buat Tuhan Yesus. Ayo lagi. Tuhan Yesus meneduhkan angin itu. Begitu masuk kelas, bawa apa? Udah kipas angin, masuk lagi. Bawa apa? Hah? Bawa air. Bener saudara. Bawalah ember kecil isi air. Shalom adik-adik. Lalu mereka bilang, ngapain kamu ember? Coba lihat nih, kakak bawa sesuatu. Begitu embernya ditaruh, suatu hari ada orang tiba-tiba di kapal dia mengalami sesuatu. Adik-adik tahu dia mengalami apa? Embernya angkat. Ini, terima. Wah, pintu airnya lebih gede lagi. Lalu masuk. Ayo bawa apa lagi? Hah? Bawa perahu. Jadi bawa perahu. Shalom adik-adik. Adik-adik tahu gak kenapa hari ini kakak dimarahin Pak Gembala? Karena kakak bawa ini adik-adik. Oh bukan perahu gitu ya, bukan perahu. Bisa tahu kecil, perahu kecil. Tapi itu menarik. Bener-bener kak. Ayo apa lagi, apa lagi? Sarung. Bawa apa? Sarung. Bawa sarung. Jangan-jangan adik bingung. Kok cerita tulis meneduhkan angin ribut bawa sarung? Ini benar. Masuk kelas pakai aja sarung. Mau tahu dulu sekolah minggu apa? Kata mati suci, biarin aja. Mungkin ada suster ketawa-ketawa di belakang. Ada yang lebih gila. Biarin aja, yang penting anak-anak ngerti dan diselamatkan. Amin. Katakan yes. Bawa sarung. Kak, mau tidur kak? Hari itu, hari yang gitu. Tiba-tiba. Ah, gitu ceritanya. Amin. Yang ngerti tepuk tangan dulu yang kencang ya. Lalu bagaimana?
atau KKR atau anak-anak yang begitu banyak. Sharing ya. Kita harus memakaikan diri kita sendiri sesuatu yang jadi eye-catching atau menarik anak-anak untuk pembukaan. Contoh, Saya biasanya pakai ini kakak-kakak. Saya kadang taruh di sini. Nanti di tengah-tengah cerita saya jadi alat peraga. Kadang bisa ditaruh di sini. Gini. Ini nanti nih tengah-tengah cerita saya bisa jadi di atas. Lalu saya gini. Kakak harus cari sesuatu yang menarik buat kakak-kakak. Entah kakak pakai apa, pakai apa, tapi kalau sifatnya itu nanti KKR, ya waktu di depan jangan terlalu lucu. Begitu depan pakai rambut warna-warni, nanti ayo saya mau terima Tuhan Yesus, nanti mau bilang tuh semua. Makanya lucu. Nggak cocok. Jadi yang jelas dan sesuai katakan yes. Kalau misalkan anak begitu banyak, pembukaan juga harus menarik. Daripada kakak membuat sesuatu yang tidak menarik, saya ingat ada seorang hamba Tuhan. Saya merekomendasi dia sebaiknya tidak lagi cerita sekolah minggu. Karena begitu dia masuk nih, mungkin dia pikir setiap kepala sidang harus bisa ngajar sekolah minggu. Jadi dia ke depan, anak-anak berisik. Jangan berisik, om mau cerita. Semuanya dia. 3 menit. Om sudah bilang jangan berisik. Kemudian anak-anak bilang, dengar, pada suatu hari, belum ada berisik lagi. Lalu dia marah. Yang berisik, anak setan. Semuanya dia. 2 menit semua di anak setan lagi. Pembukaan harus menarik dan si pembicara tidak boleh berkata-kata kutuk. Setuju katakan yes. Contoh kalau anak-anak begitu banyak, daripada saya tarik urat leher untuk menertibkan mereka, minta maaf saya agak lama di sini karena ini sangat penting tentang pembukaan ini. saya biasanya Kalau dikasih mic saya bilang shalom adik-adik. Shalom. Setelah semuanya shalom gitu. Lalu saya nggak usah teriak-teriak, saya langsung ke depan begini aja. Nah, waktu saya mulai tiup balon kayak begini, suasana kakak itu percis seperti suasana hari ini. Dari tadi ketawa-ketawa gitu. Coba lihat. Kalau semuanya lihat. Kakak bikin apa? Kalau ada yang bilang aneh-aneh gitu. Nah, saya bikin kakak-kakak. Seingat saya ada workshop tentang balloning juga. Kakak pelajarin tentang hal itu ya. Kalau lupa pelajarannya cari di YouTube. Banyak banget. Ah, dia sudah jadi. Itu biasanya anak-anak langsung diem, kakak-kakak. Seperti kakak-kakak hari ini diem sekali. Karena tadi kita barusan ketawa-ketawa. Lalu kemudian saya tanya, kakak nggak tahu nih, anak di sini mau apa enggak ya? Ceritanya kakak beserta kakak yang anak-anak ya. Kakak nggak tahu nih, anak di Jakarta ini suka apa enggak ya? Kalau dia mau, nanti waktu Kak sudah ditanya siapa yang mau, pasti dia angkat tangan cepat-cepat. Ya kakak-kakak siap-siap ya. Ceritanya kakak ini mau dong, ayo. Ceritanya. Siapa di antara adik-adik yang belum mandi? Saya lihat sudah mulai ada yang angkat tangan. Lu anak ketawa. Anak pinter-pinter. Lalu kemudian saya kasih juga. Nih ada beberapa balon. Nih lalu saya cari salah satu kakak untuk bantu. Dan biasanya anak-anak sangat antusias sekali. Tiba-tiba pembukaan cerita itu membuat mereka terdiam semua. Lalu kemudian saya mulai masuk. Contoh, ini adalah alat peraga. Nanti kita akan peragakan ya setelah pesan-pesan berikut ini. Intinya adalah dia harus menarik, maka harus
doa sama Tuhan. Kakak harus semangat, kakak harus antusias. Interaksilah dengan anak-anak. Jangan monolog atau jangan sendiri. Kakak harus minta sama Tuhan pembukaan yang menarik. Penutupnya juga. Lagunya apa ya? Nanti aku caranya gimana ya? Apa dia maju ke depan? Atau suruh kakaknya yang bawa dia maju ke depan? Atau dia tetap di tempat? Lalu kakak-kakaknya tumpang tangan. Kakak harus pikirin itu. Dan kakak harus minta pertolongan Tuhan. Mari kita lanjutkan lagi. Ini sangat penting waktu kakak bercerita. Mazmur pasal 24 ayat 3 sampai 5 berkata, intinya adalah siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Lalu dikatakan orang yang bersih tangan dan murni hatinya. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Kak, kemampuan kita terbatas. Saya sudah lihat di televisi ada orang cerita, bukan Kristen. Dia cerita, menurut saya ya, apa yang diajarkan hari ini semua dia lakukan dan bukan saja sekedar bagus, tapi wah. Lalu setiap anak-anak juga terpesona dengan apa yang dia ceritakan. Apa bedanya kita dengan dia? Dia begitu mahir, dibayar tinggi di televisi untuk cerita kepada anak-anak. Apa bedanya kita dengan dia? Mungkin kita nggak sehebat dia, tetapi dengarkan gini. Kita membawa keselamatan kepada anak-anak. Amin. Tetapi orang ini hanya perbaikan karakter saja. Tetapi yang kita bawa adalah anak-anak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu jauh lebih penting daripada sekedar perubahan karakter. Amin. Setuju katakan yes. Yes. Kalau anak-anak sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, otomatis nanti karakternya pasti berubah. Amin. Yang setuju tepuk tangan dulu yang kencang buat wanita yang baik. Kuat-kuat. Ayo lebih banyak lagi tepuk tangan. Mari saya bagikan beberapa tips. Waktu kakak bercerita, hindari kebiasaan-kebiasaan yang mengganggu dalam bercerita. Misalnya, ada kakak yang suka kebiasaan waktu cerita beres-beresin rambut. Ini contoh ya, contoh. Apa yang terjadi kalau saya misalnya seorang kakak wanita, saya cerita depan anak-anak dan saya punya kebiasaan suka beresin rambut. Contoh ya. Halo adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang Tuhan Yesus. Hari itu sebelumnya nih ada raksasa. Adik-adik tahu siapa nama raksasa itu? Anak-anak tuh gimana? Tahu kan? Atau ada yang suka waktu biasa nggak ada ketope, nggak ada kutu, tapi suka garuk-garuk rambut. Shalom adik-adik. Hari itu ada raksasa. Adik-adik tahu siapa namanya? Hindari. Saya ingat Waktu awal-awal ngajar, saya tuh punya kebiasaan kan. Karena ini orang berkacamata ya. Kita itu kalau lagi keringetan, ini kacamata suka turun kan. Kalau kacamata turun, itu kan, maaf ya menurut saya, kurang bagus gitu. Bayangkan lagi cerita kacamata turun. Ini kan kayak orang gimana gitu ya. Jadi saya tuh punya kebiasaan ya. Jadi kalau lagi cerita tuh, namanya cerita kan keringetan kapus. Ini kacamata bisa turun. Ini pelajaran ini gara-gara saya bertobat juga nih dari kebiasaan. Anak-anak itu adalah pribadi yang suka meniru. Saya bertobat gara-gara anak di depan saya tuh ngikutin saya sementara saya cerita. Jadi adik-adik lucu terus nih, kacamata saya turun. Kebiasaan jeleknya kalau kacamata turun, naikinnya pakai satu tangan begini dan muka saya kayak begini. Lalu cerita lagi, kacamata turun lagi. Saya bertobat gara-gara anak di depan itu begini mukanya. Jadi sekarang kalau kacamata turun, adik-adik sadar, Yesus satu-satunya juru selamat. Hindari kebiasaan-kebiasaan yang mengganggu. Mungkin ada juga yang suka memainkan anak rambutnya. Adik-adik, ada raksasa. Lalu dia kata dulu seorang anak. Tahu nama raksasa itu? Anak-anak tahu
sekedar ngajarin teori. Saya ngajarkan bagaimana kita praktek di depan anak-anak. Kakak harus tangkap ini dan berkata, Tuhan pokoknya pengen dapat Tuhan. Aku pengen dapat. Dan saya percaya Kak, mengajar itu karunia. Kalau kakak sungguh-sungguh nih, dan kakak dilihat oleh Tuhan bisa menerima karunia itu, bisa dikasih kepercayaan, maka karunia itu akan turun di akhir sesi ini. Amin. Bersiap-siap saja ya, bersiap-siap. Konsentrasi. Mata, ini penting. Mata harus tertuju kepada semua mata anak-anak. Yang penting jangan terlalu melotot, tapi anak-anak sedang. Kalau mata kakak nggak tertuju kepada mata anak-anak, ini kan nih, coba lihat. Ini sharing ya, sharing. Saya ingat hari itu nih, di salah satu gereja, saya perhatikan kakak-kakaknya cerita. Ini kelas Madya Tunas. Jadi dibuat setengah lingkaran. Yang di sini perempuan, di sini laki-laki. Seperti biasa, kalau kelas remaja itu biasanya agak sulit dideket-deketin. Biarin aja Kak, jangan cepet-cepet disatuin. Kalau masih usia begini, mereka akan bilang, siapa lo, siapa gua. Begitu Kak, biarin, masih malu-malu. Nanti kalau udah gedean dikit pasti beda. Siapa dia? Kalau lagi begini, biarin aja. Mak, Saya ingat kakak yang ngajar, itu seorang pria. Lalu dia membentuk setengah lingkaran itu. Lalu dia mulai cerita. Tanpa alat peraga. Dia pegang Alkitabnya. Lalu dia cerita. Awalnya saya lihat masih agak benar. Karena dia bagi pandangan matanya kepada setiap anak-anak. Tetapi tengah ke akhir, dia tidak bagi pandangan matanya kepada anak-anak. Bukan berarti, ini mata gua, terima, ini mata gua. Bukan begitu. Tapi dia mulai tidak fokus kepada semua. Dia fokus kepada seorang anak wanita yang memang masih muda, tapi badannya bongsor. Kakak tahu bongsor? Oh, nggak tahu ya? Bongsor itu apa ya? Bongsor itu gini-gini. Kakak tahu lemper? Lemper beda sama bongsor. Bongsor itu artinya umurnya masih kecil, tapi badannya kayak wanita dewasa, anak gadis gitu. Lalu si kakak ini saya nggak tahu apa yang ada di pikiran dia. Dia fokus kepada anak wanita yang bongsor ini. Sambil cerita sambil, jadi begini, ya, begitu. Saya lihat, wah ini kacau. Saya kurang cepat sedikit, karena saya nggak duga, benar-benar nggak duga. Di antara anak pria yang duduknya melingkar begitu, ada seorang anak pria yang berani. Sementara kakaknya cerita, dia ambil kertas, dia gulung kayak begini. Lalu waktu kakaknya bilang, ini bisa nyata nggak? Jadi begini, sama si bongsor ini. Ini anak laki agak gede, dia deketin kakaknya. Dia tepuk, ya pantat kakaknya sambil bilang, "Pok, kakak ini gede." Saya di belakang shock. Astagfirullah. Ini kisah nyata. Sederhana karena mata yang tidak dibagi kepada anak-anak. Kalau kita bawakan firman, mata kita tertuju kepada semua anak-anak. Mereka merasa diperhatikan. Mungkin ada yang bilang, tapi ya Kak Suryadi enak udah pengalaman kita Kak. Berdiri depan anak-anak, dengkul copot semua Kak. Gimana Kak, kita pemula. Ini saya kasih tips. Kalau kakak nggak bisa natap mata mereka, tatap jidatnya. Kenapa? Karena pandangan kita itu ya Kak, bisa titik di ujung, lalu itu membelah kayak begini Kak, memancar kayak begini. Jadi kalau kakak lihat seseorang, mungkin kakak nggak lihat matanya, kakak lihat jidatnya. Dia merasa kita lagi liatin dia, padahal kita cuma lihat jidatnya. Nanti lama-lama kakak akan terbiasa mata ketemu mata. Intinya pada saat kakak bercerita, maka mata harus tertuju kepada anak-anak. Gerak tubuh juga harus disesuaikan dengan cerita. Kakak harus bergerak begitu rupa, disesuaikan dengan cerita. Kalau lagi naik kuda ya naik kuda kakak-kakak. Lalu kemudian raja itu lari sampai naik kuda.
Ibu Maria, hari itu Maria sedang hamil besar. Kakak harus memperagakan bagaimana dia hamil besar. Nanti sebentar kita coba ya, kita coba. Gerak tubuh ini harus disesuaikan. Plus suara. Suara juga harus jelas dan dapat ditangkap oleh anak-anak. Vokal A, I, U, E, O harus jelas. Jangan anak bilang basah. Karena udah jelas. Vokal harus A, I, U, E, O dan dapat ditangkap oleh anak-anak. Tidak usah bicara terlalu cepat.